video penjelasan mengenai materi tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Rumusan masalah 1. Bagaimana lembaga negara pasca amandemen? Jelaskan. 2. Jelaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. 3. Jelaskan bagaimana perbedaan hak asasi manusia setelah amandemen 1945. Hasil perubahan atau amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan penimbangan kekuasaan atau check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Yang selanjutnya, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Yang terakhir yaitu penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Terima kasih. Salah satu rumusan masalah dari kelompok kami yaitu bagaimana lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara seperti contoh MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif yang terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden, dan wakil presiden. Sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap ada, hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya dan sejajar. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ialah materi yang kedua yaitu tentang hak asasi manusia dalam konstitusi beserta konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, hak asasi manusia merupakan hak yang telah melekat dengan kuat di dalam suatu diri manusia, dan juga keberadaannya diyakini sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan dari hak asasi manusia adalah suatu respon dan juga reaksi atas berbagai suatu tindakan yang telah mengancam kehidupan manusia. Namun, hak asasi manusia sebagai hak, maka hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi.
Sedangkan yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan juga tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut, serta keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara, dan juga sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya ialah konstitusi dan atas hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dari praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas hak asasi manusia di Indonesia ini mengalami dialektika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan hak asasi manusia mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan hak asasi manusia tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014. Salah satu komitmen ini penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan hak asasi manusia, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, atau bisa disebut dengan National Action Plan on Human Rights, atau bisa disebut dengan RANHAM. Saat ini, RANHAM Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama, yaitu pada tahun 1998 sampai 2003, gelombang kedua pada tahun 2004 sampai 2009, dan juga gelombang yang ketiga yaitu pada tahun 2011 sampai 2014. Selanjutnya yaitu tentang konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sewajibnya kita mengetahui perjalanan sejarah yang terjadi dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, terutama yang menyangkut dengan konstitusi yang pernah digunakan atau berlaku di Indonesia. Ini dimaksudkan agar kita paham dan juga tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di masa lalu dari bangsa Indonesia ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kejadian yang pernah terjadi di zaman dahulu. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang di negara Indonesia pernah menggunakan 3 macam undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan juga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dilihat dari periodisasi berlakunya ketiga undang-undang dasar tersebut dapat diuraikan menjadi 5 periode, yaitu masa berlakunya dari konstitusi pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Masa berlakunya dari konstitusi kedua, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga yaitu masa berlakunya dari konstitusi ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat ialah masa berlakunya dari konstitusi keempat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Dan yang terakhir ialah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Dan yang terakhir, perbedaan hak asasi manusia setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelum diamandemen. Dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu bukti utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari beberapa isi jaminan hak-haknya
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jauh lebih lengkap hak asasi manusia dibandingkan sebelum amandemen ditempatkan dalam suatu undang-undang dasar. 5 pasal terdiri dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan terkait dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam. Setidaknya 17 pasal dengan 38 substansi hak-hak yang beragam yang terkait dengan hak asasi manusia. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia meliputi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kemajuan dalam membangun fondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontra penguasa rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Semangat konstitualisme Indonesia harus mengedepankan 2 aras pembangunan politik hukum, yakni pertama, pembatasan kekuasaan agar tidak mengembangkan kesewenang-wenangan. Kedua, jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia dan diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan. Dan sebelum diamandemen, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 justru sama sekali tidak diimplementasikan.